Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR di edisi hari Senin 4 April 2022. Ini adalah siaran Ruang Publik KBR pertama di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini juga lancar ibadahnya ya. Ada saya Ines Nirmala yang siap menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pagi hari ini kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan. Penggunaan plastik di dunia memang terus meningkat, termasuk di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbangkan oleh sampah plastik. Peningkatan volume sampah plastik dari tahun ke tahun menyebabkan permasalahan baru karena kita perlu ratusan tahun agar plastik dapat terurai oleh alam. Bahkan ketika plastik sudah terurai menjadi mikroplastik, ini pun masih berbahaya bagi kehidupan makhluk di bumi. Dan meskipun di beberapa daerah sudah dikeluarkan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, baik peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah, tapi tidak semua peraturan pembatasan plastik sekali pakai memiliki kualitas yang seragam. Berdasarkan penelitian dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL terhadap 50 peraturan kepala daerah pembatasan plastik sekali pakai, terdapat 20 peraturan kepala daerah yang belum memiliki sanksi ataupun instrumen ekonomi. Padahal sanksi dan instrumen ekonomi ini dapat membantu penegakan peraturan pembatasan plastik sekali pakai, dan mengapa implementasinya menjadi sulit untuk ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pembatasan plastik sekali pakai. Ini yang akan kita bahas di Ruang Publik KBR seputar mengurangi sampah melalui pembatasan, dan juga ada dua orang narasumber yang hadir pagi hari ini di siaran Ruang Publik KBR. Yang pertama adalah Bella Natania, peneliti ICEL, Indonesia Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selamat pagi, apa kabar Mbak Bella? Selamat pagi Mbak Ines, kabar baik. Sehat-sehat selalu ya semoga, dan Terima juga kasih. kita berbincang bersama Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Salam Iya, sehat, Om Swastiastu. salam sehat selalu Om Swastiastu. Dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung bersama kita untuk ikut berdiskusi, berbincang-bincang. Silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Ini kita membahas seputar plastik sekali pakai yang tadi sudah saya jabarkan juga ya, bahwa plastik sekali pakai ini jumlahnya banyak sekali, sekitar 17% dari sampah yang dihasilkan secara nasional. Ke Mbak Bella Natania dulu nih dari ICEL ya. Bisa dijelaskan sampah plastik sekali pakai itu berasalnya dari mana aja sih umumnya gitu ya, dan eh, apa saja jenis plastik sekali pakai yang beredar di masyarakat? Oke, jadi singkat cerita ya, kalau misalnya kita berbicara soal plastik sekali pakai itu, kita perlu untuk tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu plastik sekali pakai. Nah, plastik sekali pakai itu sebenarnya adalah plastik yang setelah satu kali penggunaan ataupun penggunaan yang cukup singkat ya, itu akan dibuang atau didaur ulang. Nah, pada umumnya penggunaannya ini untuk pembungkus, ya, bisa untuk pembungkus makanan, minuman. Kalau misalnya sekarang mungkin kita juga banyak temukan ya sebagai Mm-mm. pembungkus paket. Iya. Nah, kalau kita lihat secara global gitu ya, bahkan plastik pembungkus ini total produksinya itu mencapai 36% dari total produksi plastik di seluruh dunia pada tahun 2015. Nah, ini tuh paling tinggi dibandingkan produksi plastik untuk industri lainnya, seperti kalau misalnya transportasi, lalu elektronik, tekstil, dan lain-lain. Nah, beberapa contohnya ini yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari itu, yang pertama misalnya styrofoam.
Nah, styrofoam ini yang bisa kita temukan sebagai pembungkus makanan ya, Iya. ataupun minuman. Lalu ada juga alat makan plastik sekali pakai, yang kalau misalnya kita mungkin food delivery biasanya diberikan. Lalu ada juga saset, dan juga terakhir kantong belanja plastik. Nah, cara mudah untuk mengetahui apakah ini plastik sekali pakai atau dapat diguna ulang adalah dari ketebalannya biasanya. Jadi semakin tipis plastiknya, tentu akan tidak tahan lama untuk digunakan atau pada akhirnya mudah robek. Sehingga tentu tendensinya adalah ketika dia tipis atau tidak tahan lama, ya pada akhirnya plastik tersebut akan dibuang. Nah, sumbernya pun juga bermacam-macam begitu ya, si plastik sekali pakai ini. Ada dari rumah tangga, nanti ada juga dari misalnya jasa industri makanan dan minuman, hotel, atau bahkan industri produk konsumen gitu ya, atau biasa disebut sebagai FMCG. Kurang lebihnya itu, Mbak Ines. Iya, jadi memang kita sepertinya ya sekarang ini sudah jadi bagian dari gaya hidup kita gitu. Ketika beli makanan pakai pembungkus plastik, kemudian ketika kita senang belanja online pasti semuanya itu paket-paket yang dikirim dibungkus dengan plastik juga ya. Dan ini kita membahas seputar bahayanya sampah plastik dan juga plastik sekali pakai bagi lingkungan hidup. Bisa dijelaskan? Sudah sangat jelas ya menurut saya bahwa plastik sekali pakai itu memang berbahaya untuk lingkungan hidup. Jadi untuk tahu bahaya dari plastik sekali pakai ini, kita perlu memahami juga nih daur hidup dari plastik itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara soal di awal daur hidupnya, mulai dari terbentuknya gitu ya, sampai dengan akhir penggunaannya. Kalau di awal daur hidupnya, plastik yang sampai ke tangan kita itu sebenarnya berasal dari biji plastik. Nah, biji plastik ini sendiri sebenarnya berasal dari minyak bumi yang melalui proses kimiawi lalu dipanaskan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya berubah jadi biji plastik. Nah, biji plastik itu biasanya berupa bulatan ya yang sangat kecil seperti itu. Nah, itu akan dibentuk menjadi plastik yang kita banyak temukan nih di pasaran. Jadi akan di-mold lalu jadi plastik yang kita temukan di pasaran. Dalam proses produksi ataupun transportasi dari biji plastik ini, banyak sekali potensi pencemaran terhadap lingkungannya. Mulai dari pencemaran udara ya, yang ditimbulkan dari proses produksi biji plastik yang banyak menghasilkan gas-gas beracun. Lalu kalau misalnya dihirup manusia tentu akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu ada juga emisi karbon, yang karena kita tahu bahan dasarnya sendiri pun juga dari bahan bakar fosil. Jadi ketika dipanaskan tentu akan menghasilkan karbon yang cukup besar. Lalu selanjutnya pencemaran air juga mungkin terjadi. Karena si biji plastik ini kalau misalnya bocor ke pembuangan air limbah ataupun pembuangan air limbah tentu akan mencemari air gitu ya, mulai dari sungai hingga laut. Lalu juga limbah beracun yang dihasilkan dari proses produksi biji plastik ini juga sangat mungkin masuk ke media lingkungan. Nah, selanjutnya ketika di akhir penggunaannya pun si plastik ini pun juga sangat berbahaya gitu pada lingkungan. Kan kalau misalnya kita lihat ada 3 opsi ya sebenarnya bagi plastik di akhir penggunaannya. Yang pertama itu opsinya misalnya didaur ulang. Lalu yang kedua dibakar, dan yang ketiga terakhir dibuang ke TPA. Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin sekali juga nih ada opsi keempat. Yaitu dibuang biasanya ke sungai, ke tanah gitu ya. Yang biasanya tidak terangkut ke TPA. Nah, yang berbahaya itu memang yang tadi terkait dengan dibakar dan dibuang ke TPA ataupun pada akhirnya dibuang ke air ataupun tanah gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal dibakar, tentu insinerasi itu berbahaya ya bagi lingkungan karena plastik yang dibakar akan menghasilkan zat beracun seperti contohnya dioksin. Nah, yang dapat menyebabkan kanker, gangguan organ reproduksi dan lain-lain. Nah, kalau yang ketiga sama keempat ini, tadi terkait TPA dengan dibuang ke media lingkungan itu menurut saya sama berbahayanya. Kalau misalnya TPA-nya dikelola dengan baik, tentu baik gitu ya. Tapi maksudnya kita banyak temukan gitu ya di Indonesia, di mana TPA-nya longsor, lalu nanti sampahnya masuk ke badan air. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke badan air, tentu ini ketika plastiknya melalui proses kimiawi, terkena panas matahari, terkena ombak, dan sebagainya,
tadi akan menjadi butiran yang sangat kecil seperti yang sudah Mbak Ines jelaskan di awal, yang jadi mikroplastik. Nah, ketika mikroplastiknya dikonsumsi oleh ikan dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam rantai makanan manusia ya sebenarnya ya, karena pada akhirnya kan ikannya akan dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nanti belum lagi kalau misalnya sampah plastiknya menyangkut gitu ya di akar mangrove dan sebagainya, itu tentu akan juga sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan si mangrove ini. Jadi banyak sekali sebenarnya akibatnya ya, tidak hanya secara lingkungan. Menurut saya pun juga kalau misalnya kita bicara di Bali pun juga tentu akan berdampak besar terhadap pariwisatanya gitu. Ya, baik. Nah, ini langsung aja kita bicara dengan Pak Dwi dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kita tahu kalau Bali ini kan memang mengedepankan alam untuk pariwisata gitu. Kita tahu bahwa Bali punya alam yang sangat indah dan di sini kita juga terus berjuang untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kalau di Bali seperti apa Pak peraturan yang diterapkan? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi, pemirsa semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pertama-tama saya mungkin mengucapkan selamat dulu pada rekan saudara semua yang sedang merayakan ibadah puasa. Nah, izinkan saya dengan tadi disampaikan bahwa kami di Provinsi Bali sudah betul, kami juga adalah dari sisi wisata, kami ingin menjaga keasrian, kelestarian dari lingkungan terhadap alam kita di Bali. Ini sejalan Bapak Ibu semua, sejalan dengan arahan atau visi dari Pak Gubernur kami, Pak Iwan Koster dan Pak Gubernur Pak Aceh, bahwa kami punya visi sangat-sangat serius untuk alam kita. Nah, saya ingin sampaikan visi beliau adalah Nangun Sarketi Loka Bali melalui pola semesta berencana menuju Bali era baru. Yang artinya itu adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Kan gitu Mbak ya. Dan dengan prinsip Bung Karno. Nah, intinya visi beliau, Pak Gubernur kami dengan Pak Wakil Gubernur kami, benar-benar serius untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam gitu loh. Sehingga salah satu dari arahan beliau adalah dengan misinya adalah bagaimana kita membuat kebijakan terhadap penanganan sampah. Nah, kita lakukan dengan melaksanakan dan implementasikan sebenarnya dasar-dasar sebenarnya di undang-undang kita sudah ada sebenarnya. Undang-undang kita, Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah sudah jelas mandatnya. Satu adalah pengurangan, yang kedua adalah penanganan. Pengurangan itu prinsipnya 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, kami adalah kunci yang pertama, R yang pertama yang di pengurangan tadi, reduce. Makanya arahan Pak Gubernur kita keluarkan satu Pergub nomor 97/2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Nah, ini maknanya adalah bagaimana kita membatasi dengan melarang menggunakan PSP seperti itu, sehingga konteksnya akan dapat reduce, kita tidak gunakan kembali, itu Mbak. Nah, ini sudah kita implementasikan, ditandatanganin Desember 2018 kemarin, dan kita sudah implementasikan di 9 kabupaten kota kita di Bali. Nah, hasilnya ya saya mungkin menciptakan bahwa kami ingin menjaga alam Bali ya supaya bersih. Nah, sampah plastik ini sudah semakin berkurang ya. PSP terutama yang kita larang sini adalah kantong kresek, styrofoam sama pipet. Nah, untuk 3 item ini mungkin sudah faktanya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat di seluruh toko modern yang berjaring nasional maupun nasional sudah tidak gunakan PSP kembali. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu. Kemudian juga kalau data, terkait dengan data, ya saya mungkin menyampaikan bahwa data yang sudah di-upload, disampaikan oleh Inaplas, Asosiasi Inaplas ya Mbak. Baik Pak, seputar data bisa kita bahas setelah jeda ya Pak ya? Boleh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang di Ruang Publik KBR, dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa menyaksikan siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR, dan jangan kemana-mana, tetap di siaran Ruang Publik.